Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Saleh, NIM G70119029, kelas A dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji disolusi terbanding atau UDT. Uji disolusi terbanding merupakan pengujian yang dapat digunakan untuk memastikan ekivalensi dan sifat-sifat produk obat. Tujuan uji disolusi terbanding yaitu dapat digunakan untuk memastikan kemiripan kualitas dan sifat-sifat produk obat dengan perubahan monitor dalam formulasi atau pembuatan setelah izin pemasaran obat. Yang pertama, kriteria uji ekivalensi. Uji in vivo, di mana kriterianya itu produk oral lepas cepat kerja sistemik dengan kriteria yang pertama, obat untuk kondisi serius yang memerlukan respon terapi yang pasti atau critical drugs. Yang kedua, indeks terapi sempit atau kurva dosis respon yang curam. Kemudian yang ketiga, terbukti ada masalah bioavailabilitas atau bioekivalensi dengan obat yang bersangkutan atau obat-obat dengan struktur kimia atau formulasi yang mirip. Kemudian eksipien dan proses pembuatan mempengaruhi bioekivalensi. Produk non-oral dan non-parenteral untuk kerja sistemik, kemudian produk kombinasi tetap untuk kerja sistemik yang salah satu zat aktifnya perlu studi in vivo. Kemudian in vitro atau uji disolusi terbanding. Kriterianya itu produk yang tidak memerlukan studi in vivo, kemudian produk obat kopi, yaitu yang telah mengalami formulasi yang hanya beda kekuatan. Uji disolusi terbanding dapat diterima untuk kekuatan yang lebih rendah. Kemudian yang tidak perlu uji yaitu produk obat kopi untuk intravena atau parenteral lain, subkutan atau intramuskular sebagai larutan dalam air, kemudian produk obat kopi berupa larutan untuk oral, sirup, eliksir, tinktur, atau bentuk lain tapi bukan suspensi, kemudian produk obat kopi berupa bubuk untuk dilarutkan. Kemudian prinsip kerja dari alat dissolution tester menurut Dirjen POM tahun 1995, di mana alat dissolution tester ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu alat dissolution tester ini terdiri dari sebuah wadah tertutup yang terbuat dari kaca atau bahan transparan yang inert dengan suatu batang logam yang digerakkan oleh mesin dan keranjang yang berbentuk silinder dan dipanaskan dengan tangas air pada suhu 37 derajat Celcius. Jenis alat laboratorium yang digunakan adalah yang terdiri dari daun sebagai dayung dan batang sebagai pengaduk, di mana batang berada pada posisi sedemikian sehingga sumbunya tidak lebih dari 2 mm pada setiap titik dari sumbu vertikal wadah dan berputar halus tanpa goyangan. Kemudian obat ofloxacin, pH mediumnya yaitu 1,2, yaitu medium HCl, volume medium 900 ml, volume sampling 5 ml, di mana setiap menit diambilnya itu 5 ml. Nah, panjang gelombang maksimum 294 nanometer dan nilai Ki atau kadar yang terlarut pada menit ke-30. Menurut Farmakope 6, toleransi dalam waktu 30 menit harus tidak larut kurang dari 80%. Kemudian syarat keberterimaan, di mana S1 itu jumlah yang diuji ada 6, tiap unit tidak kurang dari Ki plus 5%. Kemudian S2, jumlah yang diuji 6, rata-rata dari 12 unit, S1 ditambah S2 adalah sama dengan atau lebih besar dari Ki dan tidak satu unit sediaan yang lebih kecil dari Ki kurang 15%. Kemudian untuk S3, jumlah yang diuji 12, di mana rata-rata dari 24 unit, S1 tambah S2 tambah S3 itu adalah sama dengan atau lebih besar dari Ki, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Ki kurang 15%, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Ki kurang 25%. Nilai Ki pada tablet ofloxacin yaitu 80% pada menit ke-30. Nah, berdasarkan syarat keberterimaan, untuk S1 yaitu Ki plus 5%. Berarti 80 ditambah 5% yaitu 85%. Jadi pada menit ke-30, agar tablet tersebut diterima berarti harus mencapai disolusinya itu 85%. Berdasarkan data ini, tidak ada yang mencapai 85% sehingga perlu dilakukan uji S2. Tetapi karena datanya tidak cukup, di mana uji S2 itu harus memerlukan 12 tablet, nah
maka ini tidak bisa diuji S2-nya. Tapi saya akan berikan contoh bagaimana melihat syarat keberterimaan dari suatu tablet. Nah, misalnya kita punya 6% disolusi tablet, di mana untuk tahap S1 itu batas penerimaannya itu tiap unit tidak kurang dari Ki plus 5%. Nah, sedangkan ofloxacin sendiri kan Ki-nya 80, plus 5% berarti 85. Jadi, pada data ini, 70 dan 79 ini tidak masuk atau tidak masuk batas penerimaan, jadi tablet ini ditolak. Nah, jika ditolak, maka perlu dilakukan uji kedua, yaitu tahap S2. Di mana tahap S2 ini memerlukan tambahan 6 tablet lagi. Misal datanya ini. Di mana batas penerimaannya yaitu rata-rata dari 12 unit S1 plus S2 adalah sama dengan atau lebih besar dari Ki, dan tidak satu unit sediaan yang lebih kecil dari Ki kurang 15%. Nah, Ki kan 80. Kalau Ki kurang 15% itu yaitu 65. Jadi berdasarkan data ini, tidak ada Ki kurang 15% sehingga tablet tersebut dapat diterima. Jika ada tablet yang tidak diterima, maka perlu lagi dilakukan uji S3, di mana memerlukan 24 unit tablet. Nah, kemudian aplikasi PHE Bootstrap. Pada aplikasi ini, data referensi dan data uji tes yang akan diolah itu diupload dalam format file TXT atau CSV. Dalam praktik kali ini, format yang digunakan adalah TXT. Untuk parameter bootstrapping, digunakan pilihan yang sudah tersetting, yaitu bilangan bootstrap itu 5.000, kemudian interval kepercayaan itu sama dengan 90%. Nah, sampling mode yang dipilih adalah Wolf Vectors. Bilangan bootstrap 5.000 berarti dilakukan pengambilan sampel acak untuk mendapatkan 5.000 profil di solusi baru, dan interval kepercayaan 90% berarti ada kepercayaan 90% bahwa nilai F2 yang sesungguhnya ini berada dalam rentang nilai F2 yang diperoleh dari perangkat lunak. Adapun pemilihan cara pengambilan sampel itu atau sampling mode dengan Wolf Vector berarti profil keseluruhan itu dianggap satu sampel, yaitu profil disolusi yang baru merupakan hasil penggandaan kesederhanaan dari profil disolusi pada data asli. Hal yang membedakan hanyalah rangkaian profil disolusi dari setiap data hasil bootstrap dimasukkan ke dalam profil obat, komparator, dan obat uji. Untuk cara penggunaan ini, di mana pada referensi ini dimasukkan data dari inovator, sedangkan dari tes ini dimasukkan data dari obat A dan obat B. Jadi, pertama untuk inovator dan obat A, kemudian kedua untuk inovator dan obat B, di mana zat aktif ini yaitu ofloxacin. Jadi, pertama dipilih, kemudian di sini ada inovator ofloxacin. Nah, setelah itu tekan open. Kemudian pada teks ini dipilih, masukkan data obat A, ofloxacin. Open. Nah, kemudian dipilih one profile. Setelah itu dipilih tadi Wolf Vector. Setelah dipilih Wolf Vector, selanjutnya adalah Start. Nah, di sini dapat dilihat bahwa F1 yaitu 7,77, sedangkan F2 yaitu 62,48. Kemudian pada data kedua ini tetap inovator, kemudian dimasukkan obat B, formulasi obat B. Nah, ini 5.000, confidence interval 90%, one profile, kemudian Wolf Vector. Pilih Start, tekan Start. Bisa dilihat bahwa F1-nya 10,81, F2-nya 53,28, di mana nilai F1 ini semakin baik jika kurang dari 10. Nilai F2 semakin baik jika lebih besar dari 50. Berdasarkan kedua hasil ini, maka didapatkan bahwa hasilnya ini similar
atau ada persamaan, bisa dilihat dari grafiknya. Di sini bisa dilihat ada persamaan, begitu juga yang pertama tadi. Nah, ini. Nilai F2 merupakan perbandingan rata-rata kemiripan dua profil disolusi dalam hal ini, yaitu antara data reference dan data uji, yang bisa kita peroleh dengan memasukkan data-data tersebut ke dalam aplikasi, sedangkan F1 merupakan difference factor. Nilai F2 inilah yang sebenarnya dipakai karena F2 menunjukkan nilai F2 batas bawah dengan interval kepercayaan 90% yang merupakan kemungkinan terburuk nilai F2. Warna hijau pada aplikasi ini menandakan bahwa nilai F2 yang dihasilkan dari proses pengolahan data memenuhi aturan umum kemiripan uji disolusi, yaitu nilai F2 lebih besar dari 50, yang menandakan bahwa kedua profil disolusi saling bermiripan. Sedangkan warna merah menimbulkan bahwa nilai F2 kurang dari 50, artinya kedua profil disolusi tidak memenuhi syarat kemiripan uji disolusi. Itulah tadi pembahasan dari saya mengenai uji disolusi terbanding. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.